Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Rahman. Saya dari kelas C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik untuk memenuhi tugas ekonomi mikro. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita pertama-tama dapat mengetahui apa itu pengertian dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan maupun ketertarikan dari minat konsumennya. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari pasar monopolistik itu sendiri. Setelah mengetahui pengertian dari pasar monopolistik, jadi kita harus tahu juga contoh dari pasar monopolistik itu sendiri. Contoh dari pasar monopolistik yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Produk dalam pasar monopolistik ini bisa berupa air mineral, sabun mandi, kopi saset, dan masih banyak yang lainnya. Jadi setiap produk-produk dalam kategori yang tadi saya sudah sebutkan diperjualbelikan dengan ciri khas masing-masing sehingga pembeli memiliki kebebasan untuk memilih produk yang mereka sukai, dan jika ingin membeli produk lain pun tidak masalah. Mungkin seperti contoh kita ambil gambaran pasar monopolistik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin saat ini kita pasti memiliki banyak pilihan ketika ingin membeli kopi saset. Ada kopi saset dengan brand kopi kapal api, kopi luwak, Good Day, Indo Cafe, dan masih banyak yang lainnya. Setiap produsen dari kopi yang sudah tadi saya sebutkan membuat setiap produknya memiliki ciri khasnya sendiri. Mungkin dari packagingnya atau yang lainnya. Contohnya nih, kopi kapal api dengan jenis kopi hitam murni yang terkenal, dan sedangkan Good Day dengan kopi berbagai macam varian yang lezat dan yang lainnya. Jadi dengan melihat perbedaan atau ciri khas pada produk tersebut, pembeli bisa membedakan dan menentukan produk mana yang ingin dia beli dan dia minati. Lanjut, ciri-ciri pasar monopolistik ada 5. Yang pertama, ada banyak produsen. Yang kedua, ada diferensiasi produk yang dijual. Yang ketiga, harga produk ditentukan oleh produsen. Yang keempat, keluar masuk pasar lebih mudah dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, promosi mau tidak mau wajib dilakukan. Untuk pengertiannya sendiri, dari yang ciri pertama yaitu adanya banyak produsen. Ciri yang pertama dari sebuah pasar monopolistik adalah pasar monopolistik menanggung banyak produsen. Banyak produsen yang akan memproduksi produk yang hampir serupa, namun biasanya mereka memiliki skala produksi yang sama. Lanjut, yang kedua, ada diferensiasi produk yang dijual. Produk-produk yang dijual di pasar monopolistik ini, walau terlihat sekilas sama, sebenarnya setiap produknya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar dari produk di pasar monopolistik ini yang dikenal dengan diferensiasi. Jadi bisa digantikan dengan produk pengganti yang sifatnya dekat atau close substitusi. Lanjut, yang ketiga, harga produk ditentukan oleh produsen. Setiap produsen dalam pasar monopolistik ini secara bebas dapat menentukan harga produk yang diproduksinya. Jadi, dalam menentukan harga pun, setiap produsen bisa bersaing dengan ketat untuk mendapatkan minat pembeli.
Yang keempat yaitu keluar masuk pasar lebih mudah dilakukan. Semakin banyak produsen yang terlibat dalam pasar ini, biasanya keuntungan akan semakin mengecil. Itulah mengapa setiap produsen akan mudah untuk keluar masuk dari pasar ketika dirasa sudah tidak terlalu menguntungkan lagi. Yang terakhir yaitu promosi mau tidak mau wajib dilakukan. Akibat dari produk yang hampir sama, promosi wajib dilakukan pada pasar monopolistik ini. Tanpa adanya promosi, maka produk yang ditawarkan ini akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Jadi salah satu ciri pasar monopolistik juga mencakup adanya promosi. Nah, kita lanjut pada kelebihan dari pasar monopolistik. Memudahkan kita mempelajari mengenai pasar monopolistik ini, kita juga harus mengenali apa saja kelebihan dari kegiatan jual beli di dalamnya. Ya, berikut ini kelebihannya. Yang pertama, bagi pembeli. Karena terdapat banyak sekali produsen, pilihan produk pun semakin banyak dan bisa memilih yang terbaik dari yang ada. Yang kedua, bagi pembeli. Jika produk yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya, maka tidak perlu lagi repot-repot mencari produk yang lain. Yang ketiga, bagi produsen, dorongan inovasi untuk terus memperbaiki produksi agar tetap bisa bersaing di pasar monopolistik ini menjadi suatu efek positif. Dan yang terakhir, bagi produsen, pasar monopolistik memiliki konsumen yang besar dan keuntungan yang menjanjikan karena memperjualbelikan produk kebutuhan sehari-hari. Dan informasi terakhir, kita juga perlu mengetahui apa saja kelemahan dari pasar monopolistik ini untuk diwaspadai. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, bagi produsen, karena persaingan yang sangat ketat tanpa pengalaman dan modal yang kuat akan mudah keluar dari pasar ini. Yang kedua, bagi produsen, biaya produksi dan produk dalam pasar monopolistik ini pastinya sangat tinggi karena tuntutan untuk selalu berinovasi. Dan yang ketiga, bagi produsen harus mengeluarkan biaya lain yang mungkin lebih besar dari biaya produksi, yaitu biaya promosi untuk memastikan konsumen mengenal produknya. Mungkin itu saja yang informasi yang bisa saya berikan mengenai pasar monopolistik. Jadi jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.